manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Kaulah yang ku perlu di setiap waktu. Haleluya. Oh, terima kasih. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua yang saat ini sedang mengikuti ibadah tengah minggu BBC Batam. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu yang baik saat ini, di mana kami bisa duduk diam di hadapan Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, kami dibangun, dikuatkan, dan dibuat mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu saat ini. Berkati kami semua yang sedang menyaksikan acara ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini saya memberikan judul buat renungan kita, Saat Dalam Kesesakan. Kita ambil teks kita dari Kejadian pasal yang ke-32, ayat 9-13. Kejadian 32, ayat 9-13, firman Tuhan berkata, Kemudian berkatalah Yakub, Ya Allah nenekku Abraham, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah doa Yakub yang dipanjatkan kepada Allah dalam masa di mana dia merasa sangat ketakutan. Yakub begitu sangat takut waktu dia berjalan pulang ke tanah Kanaan tempat ayahnya Ishak dan sanak saudaranya tinggal. Kalau kita flashback ya Bapak Ibu ke 20 tahun sebelumnya di dalam Kejadian pasal yang ke-27, di mana Yakub merebut hak kesulungan daripada Esau dengan menyamar sebagai Esau, dan mamanya Ribka membantunya dengan memberikan bulu-bulu di tangannya, juga di lehernya, dan Yakub memakai baju dari Esau waktu dia datang kepada Ishak meraba, dan betul didapati bahwa anak ini adalah anak yang berbulu. Sebab Yakub dikatakan oleh firman Tuhan memiliki kulit yang begitu licin, artinya dia tidak berbulu. Kemudian Ishak memberkatinya, dan begitu Esau datang dan diberitahu bahwa berkat itu sudah diberikan kepada Yakub, dia begitu sangat marah. Dia sampai menangis terseduh-seduh, dan dia begitu dendam kepada Yakub. Bapak Ibu bisa melihat hal itu di dalam Kejadian 27 ayat 41. Saya akan membacakan buat kita semua. Kejadian 27 ayat 41, firman Tuhan berkata, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yakub begitu takut karena Esau ingin membunuhnya. Kemudian dia melarikan diri ke Haran, ke Mesopotamia, ke kota yang bernama Haran, di mana itu adalah tempat Laban, saudara dari ibunya, tinggal. Dan di sana sekitar 20 tahun Yakub tinggal bersama Laban. Kemudian dia memiliki istri Lea, juga Rahel, dan memiliki banyak anak. Juga ternak-ternaknya berkembang begitu banyak. Dan saat Tuhan berfirman kepadanya untuk dia harus pulang ke tempat negeri nenek moyangnya, dan dia menaati firman Tuhan itu, tetapi saat di dalam perjalanan dia merasa begitu ketakutan. Dia merasa begitu terjepit, terpojok, begitu frustasi, begitu bingung dia. Dia merasa begitu sesak karena memang kecurangan yang telah dilakukan kepada Esau. Oleh karena itu dia membagi pasukannya menjadi 2 dan dia berada di paling belakang. Kemudian pasukan yang pertama disuruh berangkat duluan dan membawa segala persembahan buat Esau supaya menenangkan hati Esau. Saat pasukan yang pertama ini kembali kepada Yakub dan dia berkata,
Bagaimana tentang Esau? Kemudian dia berkata, pasukan ini berkata bahwa Esau sedang berjalan menuju ke arah Yakub, sedang akan menyambutnya. Mendengar hal ini, Yakub merasa sangat ketakutan. Dia bergumul begitu rupa di hadapan Tuhan, dan dia menaikkan doa yang tadi kita baca bersama-sama di dalam kitab Kejadian ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Dari apa yang kita baca pada saat ini, saya juga bertanya kepada beberapa orang. Saya coba bertanya, saat mereka dalam kesesakan, saat mereka terpojok, saat mereka bingung, saat mereka tidak tahu bagaimana harus berbuat, apa yang mereka lakukan? Ada berbagai jawaban yang diberikan. Yang pertama, ada yang berkata dia akan curhat kepada sahabatnya, dia akan menangis kepada sahabatnya. Ada juga yang menghubungi keluarga, mungkin telepon, mungkin cerita, dan sebagainya. Kemudian juga ada yang menangis dan merasakan putus asa. Tetapi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki Allah yang hidup, mereka datang dengan sungguh-sungguh dan menangis kepada Tuhan. Dengan jujur dia bisa menceritakan segala yang menimpa dia, perasaan-perasaan takut, perasaan cemas, perasaan putus asa, dia utarakan kepada Tuhan. Sehingga rasa sesaknya, rasa takutnya, kebingungannya menjadi berkurang. Karena ada kuasa yang tidak terlihat itu mengalir, memberi kekuatan dan hikmat untuk mendapat solusi atas pergumulannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah Yakub saat dia bergumul atas rasa ketakutannya, dia mendapat pengharapan dan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang ada di depannya. Dan saya memberikan satu quote dalam kalimat yang saya juga dapat saat saya merenung, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kata itu berkata demikian, kata yang banyak tak dapat berbicara, setetes air mata sanggup bercerita. Artinya apa, Bapak Ibu? Dalam pergumulan mungkin kita ini curhat, bercerita banyak kepada sahabat kita, kepada teman kita, tetapi mereka tidak mampu memahami derita yang kita hadapi. Mungkin banyak cerita yang kata-kata yang kita berikan, kita beritahukan kepada teman, pada sahabat, tetapi mereka tidak memahami derita yang begitu menerpa kita. Tetapi tanpa kata-kata kita datang kepada Tuhan, kita bertelut, mungkin hanya tetesan air mata yang jatuh, tetapi Allah sanggup mengerti. Dia penuh belas kasih, jamahannya yang lembut, membuat kita merasa damai, dan membuat kita berani tegak berdiri menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan ini. Dari uraian di atas, apa yang kita bisa pelajari dalam menghadapi kesesakan, Bapak Ibu? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Jangan datang kepada yang lain, yang tidak benar, yang tambah menyesakkan, membuat kita lebih tersesat. Ceritakan pergumulanmu kepada Tuhan. Memohonlah pertolongannya. Berharap dan percayalah bahwa Allah akan menolong kita. Sehingga kuasanya yang tak terlihat itu mengalir di hati kita. Dan kita menjadi kuat menghadapi segala pergumulan. Karena kita tahu bahwa Allah ada bersama dengan kita. Kemudian juga kita bisa mengerti bahwa di balik segala hal yang kesesakan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, pasti ada artinya, dan itu akan mengubahkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, 1 bulan yang lalu, waktu saya akan berangkat ke chapel untuk latihan, untuk pelayanan, tiba-tiba pinggang saya rasa begitu sakit. Saya pikir sebentar lagi pasti sembuh, kan saya gerak-gerakkan ke kanan, ke kiri. Tetapi semakin lama semakin terasa sakit, denyutannya semakin kencang. Saya berjalan ke arah meja makan tuh rasanya sakit sekali. Kemudian waktu saya juga harus pergi ke toilet, jalan itu begitu susah. Sampai di toilet duduk begitu sakit. Begitu luar biasa.
Dan saya dalam waktu saya duduk istirahat, saya merenung, saya banyak berdiskusi dengan Tuhan. Dan saya melihat orang yang berjalan keluar masuk, orang berjalan di depan rumah saya. Saya bisa merenung bahwa bisa berjalan itu suatu anugerah yang luar biasa. Kemudian saya terus ada di hadapan Tuhan, saya berdoa. Dan saya berbicara kepada Tuhan. Seandainya Tuhan tidak sembuhkan saya mau tetap melayani Tuhan. Saya mau tetap berkarya buat Tuhan. Dan dalam saat saya duduk, saat saya merenung, saat saya merasa kesakitan, saya banyak menulis beberapa hal dalam buku diari saya. Tetapi yang saya tahu bahwa apa yang saya alami saat itu ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Terkadang di dalam kesesakan, ada sesuatu hal yang Tuhan titipkan untuk kita pelajari di sana. Dan juga hal itu bisa mengubahkan keadaan kita. Mungkin kita salah di dalam mengambil langkah. Atau juga Tuhan ingin kita bersabar di dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Sehingga kita dapat berkata, dalam kesusahanku, maka aku kuat oleh karena Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, apabila kita ada dalam kesesakan, datanglah kepada Tuhan. Ceritakan apa yang kita sedang alami. Ceritakan kegalauan kita. Ceritakan ketakutan kita. Mohonlah pertolongan daripadanya. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang selalu setia menemani kita. Percayalah bahwa Dia memberikan jalan keluar buat kita. Dan kita mendapat hikmat daripadanya untuk kita mengambil solusi yang terbaik seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti kita melihat peristiwa Yakub pada saat ini, di mana Yakub merasa ketakutan, dia merasa begitu terpojok, dia merasa begitu terjepit, merasa begitu putus asa. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru di dalam doa. Dan kita tahu kalau Bapak Ibu baca selanjutnya di dalam cerita ini bahwa Esau dan Yakub bertemu dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka saling merindukan satu dengan yang lain. Dan Tuhan bekerja daripada anak-anak Tuhan ini. Waktu dia berseru kepada Tuhan, waktu dia dalam ketakutan, kuasa Tuhan bekerja menjamah. Dan apa yang Yakub utarakan kepada Tuhan, memohon Tuhan melepaskan dia dari amarah kakaknya. Tuhan menjawab semuanya itu, dan puji Tuhan, Yakub mendapat solusi yang terbaik karena dia datang kepada Tuhan. Demikian juga semua pemirsa pada saat ini dimanapun berada, mungkin kau dalam situasi yang begitu sesak, dalam situasi yang begitu menakutkan dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Dia penuh kasih, dia penuh hikmat yang terus menuntun kita sampai kepada solusi yang terbaik. Dan kita berani tegak berdiri menghadapi hidup ini. Sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Bila kita merenungkan bersama-sama di dalam Tuhan, kita menjadi tampil tegak berdiri, menjadi orang-orang yang antusias, yang berani menghadapi hidup ini. Apapun tantangan, apapun kesesakan, apapun kesusahan yang kita alami, mari kita terus maju, mari kita terus berdiri tegak, sebab Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini Tuhan firman-Mu datang kepada kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, memberi pengharapan kepada kami. Bahwa kami milik-Mu Tuhan, kami tidak takut dengan kehidupan ini. Kami tidak takut menjalani segala macam kesesakan yang ada di depan sana. Atau saat ini yang kami sedang di dalam kesesakan, kami mau terus berpegang kepada-Mu Tuhan. Kami mau bergumul di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu
Kuasa-Mu yang tak terlihat itu sanggup memberikan kami kemampuan tegak berdiri menghadapi kenyataan, dan kami percaya kami mendapat solusi yang terbaik oleh karena Tuhan selalu memberikan sinar kemuliaan-Nya dalam kehidupan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu melalui tetesan air mata kami, mungkin itu menjadi bahasa kami di mana kami membutuhkan pertolongan-Mu. Dan kami tahu kuasa-Mu mengalir begitu rupa, memberi kami keteguhan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya, dan kami bersuka cita oleh sebab Engkau. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita memohon berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada saat ini, marilah dengan sukacita kita melanjutkan kehidupan kita dan melangkah menapaki hidup ini dengan tegak berdiri sebab Tuhan bersama kita. Karena itu buat setiap kita orang-orang pemenang, mari kita berseru dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.